Halo, Mes yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Decon Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang partisipan. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mungkin secara cukup tuntas ya tentang bagaimana cara mengelola atau memanage participants ya, menambahkan student ya, membuat sistem self enrollment dan lain-lain. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkannya dengan bercerita tentang grup dan grouping. Jadi dalam sebuah kelas itu kadang-kadang selain siswa sebagai individu, kadang-kadang kita perlu melakukan kegiatan pembelajaran yang bersifat grup ya. Sehingga oleh karena itu kita perlu pembentukan grup ya, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, misalnya nanti untuk pengumpulan tugas ya, ada tugas yang kita bisa assign sebagai sebagai grup ya, sehingga yang menariknya kalau kita menggunakan assignment, contohnya kalau kita mengeset pengaturan grouping itu biasanya kita bisa mengizinkan supaya siswa tidak perlu semuanya submit tugas, tapi dia bisa misalnya yang submit itu perwakilannya saja. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa dikelola kalau kita punya grup ya dan grouping. Nah, apa itu, bagaimana caranya? Mari saksikan video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa saya akan masuk ke dalam kelas Moodle-nya ya. Supaya lebih clean, saya akan coba masuk dengan kelas yang baru yang saya buat pada video sebelumnya, karena memang belum banyak pengaturan, isinya juga belum ada. Kalau kita lihat pada partisipan, menu partisipan di tab atas ya, ini kita sudah punya 1, 2, 3, mungkin saya akan tambah lagi ya. Ini sambil refreshing ya, enrolling users. Nah, sekarang kita sudah punya 4 student. Misalnya dalam satu skenario saya ingin siswa itu dibagi menjadi grup. Ya, misalnya karena ada tugas, nah tugasnya itu harus terdiri atas grup. Ya. Nah, saya bisa melakukan itu dengan cara yang sangat sederhana. Kalau kita naik ke menu atas dari partisipan, misalnya di sini ada kata group, grouping, dan overview. Ya, kita masuk ke overview saja dulu untuk melihat. Ya. Nah, kalau di sini lihat kita punya di sini ada 6 users ya, 2 sebagai teacher, 4 sebagai student. Nah, ini overview-nya. Nah, sekarang misalnya saya ingin membuat menjadi grup. Ada beberapa cara atau teknik sebenarnya untuk membuat grup ya. Kalau kita buka kelompok grup di sini, kita bisa membuat grup itu dengan cara membuat create group ya, atau auto create, atau bahkan kita bisa mengimpor dari kelas sebelumnya gitu ya, menggunakan, kalau tidak salah menggunakan CSV. Nah, misalnya contoh saya ingin membuat 2 grup ya, katakanlah grup A dan grup B, maka saya tinggal klik create group ya. Kemudian saya kasih nama di sini ya. Nah, yang paling penting hanya itu, nama. Yang lain-lain boleh, misalnya kalau kita ingin enrollment-nya itu berserta dengan grup, jadi dari awal sudah masuk kelas itu dia langsung harus pilih grup. Nah, itu bisa juga kita gunakan enrollment key, tapi untuk sementara kita tidak akan gunakan itu ya. Kita klik save changes, maka saya sudah punya grup A ya. Kalau saya mau buat grup satu lagi, saya tinggal pilih grup B ya. Nah, ini adalah cara manual ya. Nah, sedangkan untuk menambahkan membernya, saya tinggal select grupnya di seperti ini, lalu kemudian saya pindah ke kotak sebelah kanan, ada kata add or remove users ya, kita klik. Nah, nanti kemudian saya pilih misalnya secara manual ya, ini adalah cara manual, tinggal pilih beberapa, misalnya 2 di sini ya, karena cuma ada 4 student ya. Nah, saya sudah memasukkan first and fourth student sebagai anggota grup A ya. Kalau saya balik lagi, ini kita bisa menambahkan, kita pindah ke grup B, lalu kemudian add remove user, kemudian kita masukkan 2 student yang lain. Nah,
maka kalau kita balik ke back to group, kita sudah punya 2 grup ya, masing-masing 2 kelompok. Ini kita lakukan secara manual. Nah, sebenarnya kemudian nanti kendalanya misalnya begini ya, kita ingin punya 4 kelompok misalnya gitu ya, katakanlah oke lah, misalnya yang agak fantastis sedikit lah, 12 kelompok. Nah, 12 kelompok ini kan berarti kita harus bikin grup A, grup B, grup C ya, lumayan melelahkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan auto create. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, misalnya saya akan buatkan auto create di sini, auto create. Kemudian kita akan buat naming scheme-nya itu ya, kita menggunakan wildcard. Jadi wildcard yang biasa digunakan itu kalau tidak apa namanya add ya, tombol add seperti ini, kalau tidak kita menggunakan hashtag ya. Bedanya sebentar saya lupa. Oh ya, kalau kita menggunakan add ini nanti akan berubah menjadi ABC huruf ya, ABC. Jadi misalnya tim add ini berarti nanti tergantung jumlah grupnya, saya bisa bikin tim ABC sampai berapa gitu. Katakanlah misalnya kita coba ya, kita buat number of group, kita buat angkanya 10. Ya, jadi kita ingin membuat 10 grup dengan setting namanya tim add gitu ya. Jadi nanti tim A, B, C sampai yang grup ke-10. Oke. Nah, di sini kita juga bahkan bisa melakukan pengaturan student itu secara otomatis. Jadi kita ingin bagi mereka menjadi acak saja gitu misalnya gitu. Misalnya saya katakanlah begini, saya punya 30 orang siswa. Saya lalu ingin mengelompokkannya menjadi 10 grup A sampai tim ya, kita sebut namanya tim untuk membedakan nanti tim A, tim B, tim C, tim D sampai tim J ya, harusnya kalau 10J. Nah, di mana setiap kelasnya itu, setiap timnya itu ada 3 orang. Nah, ya maka kalau di sini kita buat number of group ya, kita buat 10. Nah, kita bisa membuat alokasinya itu secara random di sini. Jadi allocation-nya kita bisa random. Bisa juga misalnya menggunakan alfabet ya, ini terserah kita. Nah, biasanya kita bisa membuat secara acak ya, sehingga kadang-kadang ini kalau saya kadang-kadang mahasiswa itu kalau mereka menentukan sendiri itu kadang-kadang tidak selalu suka deh dengan anggota kelompok saya. Oh, saya pengen tuker segala macam. Nah, cara yang paling adil memang cara random gitu ya. Jadi ya kita biarin aja. Pokoknya kalau sudah A ya A, kalau B ya B gitu. Nah, ini oke. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Atau kalau kita belum mau, kita buat no allocation. Nanti grupnya sudah ada tapi alokasinya 0 ya. Jadi nanti mereka baru kita pilih orangnya, atau kita bisa gabungkan dengan group choice ya. Saya buat itu sudah rasanya sudah ada, saya buat satu video tentang menggunakan group choice ya, silakan dicari nanti dalam list podcast saya yang ini, model series 4. Kita bisa menggabungkan dengan group choice sehingga nanti anak bisa memilih sendiri kelompoknya gitu ya. Nah, ini kita tidak akan jelaskan ini sekarang di sini. Saya akan coba randomnya aja dulu ya. Nah, ada satu lagi namanya grouping. Jadi grouping itu adalah kelompok besar dari grup. Jadi ibaratnya tadi kan ada 30 anak ya. 30 anak itu kita bagi menjadi 10 kelompok secara acak sehingga mereka akan dapat nama tim A, tim B, tim C dan seterusnya sampai tim yang ke-10. Nah, seluruh tim ini akan kita masukkan ke dalam grouping. Ini penting karena nanti grouping ini yang akan kita jadikan induk gitu ya. Jadi induk. Jadi misalnya gini, contoh misalnya ada satu assignment, lalu kita katakan assignment ini dikerjakan dalam grup masing-masing ya. Setiap grup berkewajiban satu orang mewakili submit tugas. Nah, maka nanti kita akan menggunakan grouping ini untuk mengatakan bahwa siapapun grup yang berada dalam grouping ini, jadi grup A sampai 10 tadi, itu harus submitnya diwakili oleh satu orang minimal gitu ya, satu orang gitu ya. Oke. Kita coba saja, kita buka grouping. Defaultnya no grouping, tapi kita akan buat jadi new grouping kalau memang belum ada groupingnya. Misalnya kita sebut namanya final project ya. Nah, jadi final projectnya nanti atas grup-grup A sampai berapa tadi ya. Nah, kalau belum yakin kita bisa preview, bisa lihat langsung kira-kira komposisinya bagaimana. Kalau enggak kita langsung saja submit. Ya, oh enggak bisa ya karena kebetulan
membernya cuma 4, jadi ya kita buat saja 4. Jadi teorinya karena buat 4 grup ya, A, B, C, D saja. Nah, setiap grup itu dia akan terdiri atas 1 orang. Oke, kita submit. Nah, maka otomatis dia sudah terdiri atas tim A 1 orang, tim B 1 orang, seperti ini. Nah, bayangkan kalau misalnya yang kita lakukan itu kita mengalokasikan 30 anak, 40 anak, ini lumayan merepotkan kalau kita melakukan secara manual gitu ya. Maka kita bisa menggunakan auto create groups ini ya. Dan nanti Anda juga boleh bereksplorasi ya, menggabungkan teknik ini dengan penggunaan modul group choice. Jadi nanti bisa digabungkan antara group choice dengan auto create groups ini, sehingga dia nanti bisa menghasilkan kelompok yang baik itu ya. Sehingga sebenarnya kita kita juga bisa memberikan kesempatan atau ya peluang lah kepada mereka untuk pilih kelompok sendiri gitu. Itu juga mungkin menambah motivasi belajar ya, karena student agency itu penting dalam belajar. Nah, sepertinya iya. Kalau kita lihat di grouping tadi ya, misalnya ini sudah ada nih grup final project, tim A, tim B, tim C, tim D gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan grup dan grouping ini untuk sebuah kegiatan. Misalnya katakanlah contoh misalnya kita cepat saja, kita buat satu activity misalnya assignment ya. Nah, kita ingin assignment ini dikerjakan dalam kelompok dan setiap kelompoknya itu cukup 1 orang mewakili. Satu dia langsung ya, kita buat aja assignment. Nah, pengaturannya di sini di bagian common module setting sini ya. Nah, ini fiturnya tersembunyi. Saya juga heran kenapa disebut common module setting, karena sebenarnya isinya bisa sesuatu yang spesifik, yaitu grouping gitu ya. Group mode-nya kita buat visible ya. Groupingnya adalah final project. Kemudian setelah ini kita setting. Nah, ini yang paling penting, group submission setting kita rubah menjadi yes. Kemudian require group to make submission, ini juga biasanya saya yes kan, terutama kalau misalnya pemilihan grupnya itu mandiri, jadi student pilih sendiri. Itu biasanya saya akan paksa mereka untuk punya grup dulu, sebab kalau tidak nanti, kalau misalnya nih contoh satu skenario ya, ada 1 anak belum punya grup. Nah, ini pernah kejadian, 1 anak belum punya grup, terus dia tidak sengaja submit, maka submission teman-temannya itu kadang bisa tertimpa gitu, overwritten gitu, jadi hilang gitu ya. Nah, kemudian grouping for student-nya kita rubah menjadi final project. Nah, ini nanti kalau kita save and display ya, kita lihat submission-nya itu nanti mereka akan terbagi menjadi tim nih. Nah, ini kebetulan karena cuma satu-satu ya, tim A, tim B, tim C dan segala macam, sehingga nanti dia bisa submit karena dia sudah punya tim, dan nanti nilainya itu akan dibagi ya, bisa diatur supaya nilainya nanti berbeda-beda antara orang ya dalam kelompok, tapi defaultnya adalah nilai itu nanti semuanya mendapatkan nilai yang sama rata. Nah, ini mempermudah proses kita dalam mengelola pembelajaran yang berbasiskan kegiatan pembelajaran kelompok. Oke. Nah, demikian video saya tadi tentang group and grouping. Sebagai cross reference, Anda boleh juga mencari video-video lama saya tentang group and grouping. Dan mungkin karena yang lama itu menggunakan Moodle versi 3 ada sedikit perbedaan tampilan, itu satu. Yang kedua, seingat saya akan sedikit lebih spesifik. Jadi kalau Anda mau coba menggunakan group dan grouping, selain video ini Anda boleh cross check dengan video saya yang lain tentang group dan grouping. Ya, terutama salah satunya biasanya ide yang saya usulkan itu sebenarnya kelas pembelajaran daring itu kalau kita di sebuah institusi ya, mungkin idealnya 1 mata kuliah ya atau 1 subjek itu cukup punya 1 e-learning gitu, 1 e-learning course, punya 1 course. Nah, misalnya saya kebetulan mengajar mata kuliah X misalnya ya, terdiri atas 4 kelas 01, 02 sampai 04. Daripada saya bikin 4 kelas ya, saya mungkin akan lebih suka kalau buatnya 1 kelas saja. Tapi 1 kelas ini nanti siswanya kita bagi langsung menjadi grup
Nah, ada grouping ya. Jadi kelas grouping ada misalnya tadi 01 sampai kelas 04. Jadi kita menghemat energi sebenarnya gitu. Tapi ya oke lah, mungkin dalam konteks administratif ada hal yang perlu dipertegas ya dengan pembagian kelas itu. Tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan grup dan grouping itu untuk satu mata kuliah dengan kelas paralel ya, atau untuk tugas lain-lain segala macam. Dan kita bisa bermain dengan grouping ini untuk berbagai tugas berbeda. Jadi setiap misalnya kita punya 4 tugas ya. Nah, setiap tugas itu beda grup. Nah, ini mungkin menambah nuansa motivasi belajar ya, bertemu dengan teman lain, sehingga belajar itu adalah bukan hanya proses otak ya, tapi juga proses sosial gitu. Ada emosinya di sana, ada peran kelompok dan lain-lain. Nah, saya pikir dari saya itu dulu, dan mungkin ini juga akan mengakhiri Moodle series kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nantikan video-video saya yang lain. Nanti insya Allah kita akan buka dengan suatu penjelasan ya. Saya niatnya adalah untuk membuat satu seri baru, masih dengan tajuk Moodle, tapi kita akan lihat dari perspektif berbeda, perspektif yang lebih aplikatif ya, di mana saya akan mencoba untuk membuat sebuah langkah-langkah sistematik dari mulai nol, di mana saya akan mencoba membuat sebuah kelas ala saya ya, sehingga nanti kita akan punya urutan langkah-langkah membuat kelas dari nol, dari mulai kelasnya belum ada kita buat sampai kelasnya siap dipakai. Nah, ini mungkin suatu project yang cukup ya mungkin ambisius, tapi juga saya yakin bisa doable, dan semoga ini akan diminati atau disukai oleh Anda para pemirsa, karena dalam YouTube channel saya, visi misi saya adalah untuk memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran. Saya pikir dari saya demikian dulu. Saya Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai ujung. Kita bertemu kembali dalam video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.